Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel trading gitu ya, yang menganut paham perspektif day trader. Kita hanya trade untuk hari ini, profit ataupun loss hari ini gitu ya. Untuk video kali ini, kita akan ngebahas satu indikator aja yang akan kita pakai untuk aggressive entry, di mana kita akan menggunakan satu time frame kecil yaitu M1, dan kita akan entry ketika signal yang dimunculkan itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi trading plan gitu dari metode ini ya tentunya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang udah subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak karena udah ngedukung channel ini, dan itu jadi semangat gue untuk terus ngebikin konten walaupun gak rutin gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru dapat channel ini dan mencoba masih mencari gitu ya istilahnya, metode trading mana sih yang bisa cocok buat day trader, metode mana sih yang cocok buat scalpingan, dan sebaiknya gue exit ataupun entry-nya tuh kapan gitu ya. Masih mencari-cari mana yang harus gue pakai. Nah, gue coba mau ngasih rekomendasi lah, bisa dibilang apa yang udah gue praktekin, apa yang udah gue coba gitu, yang gue temukan di internet bisa dibilang. Dan gue coba sendiri tentunya ya. Jadi sebelum apa namanya metode ini di share gitu ya, minimal gue udah mencoba dulu, jadi gue bisa tahu kapan entry, kapan harus keluar, dan recent entry-nya tuh apa, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak asal-asalan doang ngebikin istilahnya sharing indikator yang gue pakai gitu. Nah, ini hasilnya gue pakai indikator ini gitu ya, atau metode metode trading ini. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat, kita agresif entry ngikutin signal yang dimunculin sama indikator, kurang lebih gitu. Nah, buat teman-teman yang baru dapat channel ini, tolong di subscribe, di like, dan di komen gitu ya. Jadi minta tolong untuk di subscribe, nyalain notifikasinya juga. Oke, nah kita langsung mulai aja. Indikator yang akan kita bahas. Indikatornya ini namanya Extreme Trend. Extreme Trend ini gue nggak tahu siapa yang bikin, tapi di sini namanya Kachra Stock gitu ya, dan usernya ini sudah cukup banyak, ada 3.680 pengguna. Nah, ini gue marking gitu ya, karena gue juga pakai beberapa kali gitu ya, dan untuk memudahkan juga gue mencarinya gitu ya. Teman-teman tinggal pencet aja, tampilannya kayak gini teman-teman ya. Jadi di sini udah ada kelihatan signal buy ataupun sell, line-nya pun ada gitu kelihatan. Nah, yang ini untuk yang kuning atau yang orange ini adalah MA 200 gitu ya. Jadi kita melihat tren besar dari time frame yang lebih tinggi. Oke. Nah, ya kalau gitu doang mah gue bisa Om. Betul, makanya indikator ini sangat mudah untuk dibaca, indikator ini sangat mudah untuk diikuti gitu ya. Tapi ada sedikit apa ya? Ada sedikit catatan dari gua, indikator ini bisa dibilang repen. Repen itu apa? Jadi ketika trigger signal muncul, bisa jadi di next candle-nya itu signalnya hilang gitu ya. Jadi ada resiko gitu. Kalian buka posisi kemudian menunggu gitu ya. Menunggu sinyal gitu. Kemudian tahu-tahu entry ketika next candle, candle-nya langsung berlawanan gitu ya, ngehilangin signal dari indikator ini gitu. Jadi saran gua gitu ya teman-teman, kalian hilangkan indikator ini untuk bagian EMA 200-nya. Oke? Kemudian untuk indikator ini beda dengan indikator yang lain, di mana kita bisa merubah value-nya gitu. Misalnya dari angka dari 1 sampai sekian gitu ya, atau 0,0 sekian itu dirubah. Kalau ini indikator nggak dirubah atau nggak bisa dirubah, dari developernya sudah di lock istilahnya, indikator ini default gitu. Jadi teman-teman hanya tinggal pasang kemudian pakai. Yang bisa kalian rubah hanya warna. Tapi di sini warna tidak terlalu berpengaruh gitu ya teman-teman ya. Nah,
Kita ngebahas entry-nya sekarang. Caranya, teman-teman sebenarnya bisa tinggal follow dari signal-signal yang muncul. Tapi, teman-teman harus memfilter. Fungsinya filter, makanya tadi dari EMA 200, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat gitu. Si EMA 200 ini memfilter signal mana yang worth it untuk di entry atau dibuka posisi buy. Oke, dan si EMA 200 ini menjadi SL kalian juga. Contohnya kalau misalnya teman-teman buka posisi buy di sini gitu ya. SL-nya itu di EMA 200-nya. Take profit-nya 1/1,5 dan di sini ke trigger gitu ya, take profit-nya. Atau teman-teman bisa exit ketika ada signal berlawanan muncul, di mana itu kita bisa melihat ada di sini gitu ya, signal sell-nya muncul. Maka di situ kita bisa close posisinya. Oke. Nah, berbeda dengan apa yang gue lakukan sedikit gitu ya, gue mencoba memfilter metodenya gitu ya. Signalnya ini benar-benar berfungsi dengan baik, teman-teman ya. Indikator ini sangat bermanfaat untuk extreme entry gitu. Jadi kita buka posisi agresif gitu. Setiap kali signal yang muncul kita akan buka posisi gitu. Otomatis kalau misalnya dia di atas dari EMA 200 ya kita hanya akan menunggu signal buy. Signal sell yang muncul itu menjadi trigger exitnya kita atau menjadi apa namanya, kalau misalnya belum buka posisi, maka kita hanya tinggal menunggu signal buy yang muncul dari signal sell yang sudah keluar atau yang sudah kita lihat gitu ya. Jadi contohnya kayak di sini sekarang signal sell-nya sudah muncul dan di sini signal buy kita hanya tinggal menunggu gitu untuk masuk buka posisi buy. Follow up untuk re-entry buy lagi gitu. Ya, untuk logika sell-nya sama teman-teman ya. Kalian hanya tinggal melihat EMA 200 gitu ya. Melihat EMA 200, kemudian buka posisi sell ketika ada signal sell yang muncul. Oke. Nah, yang gue lakukan sedikit berbeda teman-teman supaya kita nggak kena flip bisa dibilang. Yang gue lakukan, kita bisa pakai tetap EMA 200, tapi kita bisa menambahkan filter sedikit lagi ketika kita akan membuka posisi. Jadi, atau bisa dibilang kita juga bisa dapat early entry gitu. Jadi kayak kita bisa buka posisi lebih awal sebelum signal buy-nya muncul. Itu gimana oh maksudnya? Jadi teman-teman naik dulu ke time frame yang lebih besar. Contohnya kalau gue tadi gue pakai M15. Oke, di M15 di sini gue hanya perlu ngelihat signal terakhir yang muncul. EMA 200 ini gak gue pakai di M15. Signal terakhir yang muncul di sini adalah buy. Oke, ya teman-teman diingat-ingat ya. Signal terakhir di sini adalah buy dan kebetulan berada di atas EMA 200. Jadi mendukung nih kalau misalnya kita akan ngebuka posisi buy. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah teman-teman marking candle yang ada signal buy-nya. Kalian bisa ambil dari body ataupun dari ujungnya, ekor. Kalau gue ngambil dari body. Karena itu close dari candle-nya. Oke? Cukup kayak gini aja. Untuk sell-nya juga sama. Teman-teman bisa kayak gini doang. Marking candle yang ada, apa namanya, signal sell-nya. Di marking gini doang. Tujuannya apa om? Kok ditandain? Ya, fungsinya ketika kita turun ke time frame yang lebih kecil atau time frame entry, karena kita mau agresif entry gitu ya, teman-teman hanya tinggal melihat line yang sudah digarisin di M15 itu menjadi batas gitu ya, menjadi batasan gitu ya, untuk teman-teman ngefilter posisi atau bisa bener-bener early entry gitu. Jadi ketika kita melihat signal yang muncul di M15 adalah signal buy dan kita sudah marking ujungnya atau candle pertama di sini, kita tinggal turun ke time frame entry-nya di M1 ya. Dan kita hanya tinggal perlu menunggu signal yang muncul di atas garis markingannya kita gitu. Untuk posisi buy kita hanya menunggu signal buy muncul di atas dari garis ini. Terbukti ya teman-teman di sini daerah sini sorry di daerah sini kita dikasih posisinya ya. Kenapa kita entry di sini bisa gitu? Padahal signal yang muncul itu berada di bawah dari EMA 200.
gitu ya, kita bisa dapat early entry. Kita nggak harus nunggu entry di sini untuk dapetin take profit gitu ya. Jadi kita teman-teman menggunakan filter line ini untuk memastikan bahwa ketika market berada di atas line ini, maka kita sudah bisa masuk buka posisi buy. Bisa pakai swing, bisa pakai maksudnya swing, bisa pakai koreksi kayak gini, gitu ya. Oke, break gitu ya. Berarti kita bisa masuk nih sekarang gitu. Untuk logika sell-nya juga sama teman-teman. Kalian hanya perlu eh, memberi tanda di candle M15 signal sell-nya gitu. Contohnya itu di sini ya. Jadi di sini kita dapat signal sell di bodinya, kita marking. Kemudian turun lagi ke time frame M15, M1 untuk aggressive entry. Di sini teman-teman bisa dilihat kalau kita menunggu sinyal sell, kita hanya bisa entry di sini dan kebetulan kita kena flip gitu ya. Kita entry di sini gitu misalnya. Nah, kita buka posisi di sini, kita kena SL gitu, kena kena SL. Sedangkan kalau misalnya kita udah menandai gitu, bisa dibilang kita udah tandain bahwa zona sell-nya kita adalah di bawah dari line signal di M15, kita bisa gitu ya, entry-nya tuh di sini gitu teman-teman. Karena trennya juga masih bilang turun gitu. Jadi kita dapat nih walaupun nggak satu banding satu gitu ya, tapi kita dapat entry lebih awal seperti gue bilang tadi. Kita dapat peluang entry lebih awal dibandingkan signal yang muncul di indikatornya, teman-teman. Jadi fungsi dari tambahan tips yang gue bagiin untuk metode trading dengan menggunakan extreme trend ini adalah kita tambahin satu filter lagi gitu ya. Kita tambahin satu filter lagi trend line bisa dibilang dari body yang ada tanda signalnya buy ataupun sell, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pasang trading view gitu ya, kalau teman-teman pasang trading view di HP kalian, kalian juga bisa nih setup alarm untuk setiap kali si signal ini tertrigger atau terbuka signal buy ataupun sell-nya, teman-teman bisa langsung tuh dapat notifikasi di HP gitu kalau kalian bisa pakai TradingView atau install TradingView di HP kalian baik di Android ataupun iOS. Teman-teman tuh tinggal masuk ya di sini di indikator di titik-titik 3 ini dipencet tambah peringatan. Nah, di sini buka posisi buy gitu ya long itu setiap kali gitu ya sekali per penutupan bar gitu. Kalau hanya sekali ya udah satu kali signal doang gitu. Tapi kalau sekali per penutupan, maka setiap kali penutupan candle dan ada signal, kita akan diinfoin sama uh, indikator ini gitu. Nah, periodenya kalau misalnya teman-teman gratis itu 1 bulan kalau nggak salah bisa manfaatin itu. Tapi kalau yang berbayar kalian bisa sampai 3 bulan manfaatin signalnya. Kalian bisa trial 1 bulan, kemudian namain. Ini di sini kalian bisa namain entry gitu. Di sini extreme trend long, artinya notifikasi yang muncul nanti di HP kalian dari aplikasi TradingView adalah buka posisi buy. Nanti sebelum buka posisi teman-teman bisa ngecek gitu ya, dibuka chartnya, dipastiin, oh iya oke, gue bisa buy nih gitu. Nah exitnya seperti yang gue bilang tadi, exitnya adalah ketika signal sell muncul, ya, signal sell muncul, maka teman-teman bisa keluar atau menggunakan fix reward ratio gitu ya, risk reward ratio yang fix. Jadi SL-nya berapa, take profit-nya berapa. Kurang lebih kayak gitu aja untuk metode entry agresif menggunakan extreme trend. Ya, teman-teman bisa ngecek dan backtest lagi metode ini. Gue udah coba dan gue coba dengan metode yang gue lakukan profitnya lumayan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa coba sendiri, kalian bisa kulik sendiri juga gimana cara menentukan entry. Apa yang gue lakukan adalah untuk mendapatkan peluang entry terbaik gitu. Jadi kita bisa maksimalin profit yang kita mungkin bisa dapat dari market. Oke, gue rasa itu aja. Thank you.